Iya, saya sudah tahu. Saya sudah tahu dari dia. Oh iya. Menyatukan menyayangkan terhadap siksaan Anwar Ibrahim di penjara. Gimana mungkin dari pemerintah kita, Pak? Mengenai Anwar Ibrahim itu kan karena disiksa di dunia itu mengecam tindakan penyiksaan terhadap Anwar Ibrahim di penjara. Ada pernyataan resmi. Kalau yang resmi kan belum ada pernyataan. Oh gitu. Tapi kalau dari kita belum ada pernyataan resmi. Tapi kalau mau ditanya aja sih boleh aja. Kira-kira gimana? Iya, jadi ya adanya peristiwa pemukulan yang kita dengar melalui pemberitaan terhadap Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia itu, tentu kita semuanya prihatin tentu atas kejadian tersebut. Kalau seandainya betul ya, di mana siogianya sebagai seorang pemimpin, mantan Wakil Perdana Menteri, mestinya mendapat perlakuan yang wajar walaupun berada di dalam penjara. Tentu saja haruslah diharapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, bahwa kalau memang ternyata secara hukum bersalah ya tentu pengadilan lah yang harus membuktikan begitu. Ya itu yang tentunya yang harapan kita. Tapi tentu saja kita menginginkan
kejadian seperti itu tidak terulang lagi lah begitu ya, itu harapan kita. Ya, saya kira itu ya. Tidak akan merubah rencana kunjungan Pak Habibie ke Malaysia ya, setelah Oktober. Ya, setelah Oktober. Oh, nanti itu kan dalam rangka APEC. Dalam rangka APEC ya Pak Presiden akan berkunjung ke Malaysia sesuai dengan rencana semula. Sampai hari ini tidak ada perubahan-perubahan terhadap rencana tersebut ya. Ada kegiatan toh ada pihak yang merasa dirugikan, ada pihak yang merasa tersudutkan, itu hal yang wajar ya. Jadi sebenarnya film itu sendiri masyarakat sudah makin terdidik, makin rasional, makin pandai, tidak mutlak harus, dan ya silakan aja secara bebas. Masyarakat sudah bisa menilai. Toh ideologi itu kan secara struktural memang sekarang tidak ada. Cuma kalau orang tidak mewaspadai bahwa ideologi komunis itu secara psikologi kultural bisa saja muncul atau tumbuh sepanjang alas biaknya itu cukup kondusif lah. Sekarang yang penting di dalam pembangunan bangsa itu jangan sampai timbul alas biak yang cukup kondusif agar ide-ide yang berpaham komunis itu tidak tumbuh kembali. Ya, itu yang penting. Jadi silakan aja, film itu kan memang bisa saja dipandang dari sudut itu dan sah-sah saja ya. Yang jelas kan tadi malam juga nggak diputar kan? Itu apa misalkan tanggapan Buya mengenai pencabutan di fungsi ABRI Buya mengenai jumlah karyawan DPR akan dikurangi, Buya gimana? Ini terserah pada Badan Pekerja MPR. Mereka harus memutuskan itu dan kemudian sidang umum harus mengambil keputusan. Ini saja persoalannya. Banyak tanggapan yang meminta bahwa jumlah anggota ABRI di DPR maupun MPR tidak dari 10%. Ini sistemnya bisa saja asal memang sudah selesai masalah dui fungsinya, kemudian berapa jumlahnya itu bisa dibicarakan kemudian. Jadi tidak dipermasalahkan, apa perlu negosiasi dengan bidang dengan MPR dan juga kementerian lainnya? Ya. Apa perlu negosiasi baru antara ABRI dengan juga anggota MPR dan DPR? Saya menyerahkan persoalan ini pada Badan Pekerja. Badan Pekerja yang mengambil kesimpulan, dan kalau tidak bisa mengambil kesimpulan Badan Pekerja diserahkan pada sidang umum. Tapi FPP akan terus saya serahkan pada kawan-kawan di fraksi dan Badan Pekerja. Ya, itu kan dunia menyesalkan terhadap penyiksaan Anwar Ibrahim atas nama bangsa Indonesia, mungkin Buya gimana? Ya, saya tidak bisa atas nama bangsa Indonesia, tapi sebagai pribadi saya juga menyesalkan hal itu. Tahan, silahkan tahan, tetapi jangan siksa. So itu menghukum sebelum dihukum, jadi tidak baik. Penyiksaan itu satu hal yang tidak baik. Atau mungkin ada atas nama DPR atau gimana Pak? Bukan hanya sekedar pribadi mungkin. Ya, saya sebagai pribadi wakil ketua DPR, saya nggak bisa menyatakan diri bukan wakil ketua DPR. Saya wakil ketua DPR, tapi mengharapkan supaya masalah ini bisa diselesaikan oleh mereka sendiri. Kemudian jangan cara-cara penyiksaan. Tinggal satu lagi, ya, bagaimana tanggapan Buya dengan tidak dikeluarkannya film Gen-13 kembali? Baiknya itu ditinjau kembali. Dilihat kembali dulu baru diambil kesimpulan. So ada berbagai pendapat mengenai masalah itu, dan karena itu pemerintah harus memikirkan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki itu. Ya. Sejauh mana Buya melihat kondisi masyarakat sekarang ini? Apakah memang ada gejala ke arah tumbuhnya kelompok-kelompok yang ingin membolehkan pemerintah? Yang sekarang terasa adalah ada kelompok itu, bahwa kelompok yang ingin menggulingkan pemerintah ada. Cuma bagaimana cara yang mereka lakukan yang kita tidak tahu. Dan sampai sejauh mana mereka akan menggulingkan pemerintah juga kita tidak tahu. Tapi gejala itu ada. Dan kelompok itu kelihatannya menggejala. Jadi wajar? Ya, saya anggap wajar. Baik, terima kasih.
upacara Hari Peringatan Kesaktian Pancasila tahun 1998 siap dimulai. Laksanakan. Laporan Komandan Upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka di penjajahan atas dunia harus dihapus. Boleh dekat, boleh Pak. Tanya dulu. Tanya sama Tanjung Pak. Caranya nih.
mana waktu ini? Ada di sini. Itu yang ada, Pak. Oh ya. Pasti katanya bukan yang bukan yang jangan di depan. Tarian. Pada Dharma Barat ini segala macam tidak Angkat jangan terlalu dekat, kalau bagus, mundur kalau bagus. Siapa ya? Gantian, teman belakang sebelum ngambil. Tolong, anu dong mas, sudah di belakang di luar, soalnya bagus. Tolong, teman belakang mendukung ujungnya. Will. Tolong jangan itu kasih belakang. Ini